baju pakaian yang dia kenakan tuh yang dia pakai pas dia lagi berbaring. Kita semua pernah denger lah ilmu kebal gitu-gitu. Halo guys, balik lagi sama gue Adit. Nah, kali ini gue kedatangan teman gue nih. Kita langsung kenalan aja yuk. Dengan siapa nih? Halo. Halo, Adit, dengan Jakaria. Oh, dengan Jakaria. Tapi kira-kira nih lo mau menceritakan apa sih, Jak? Sesuai tema mungkin ya, gue punya sedikit pengalaman pribadi yang cukup horor dibilang. Waduh, berarti waktunya kita mistis. Oke. Nah, sesuai tema horor kali ini, gue punya narasumber Jaka nih, temen gue sendiri. Dia punya cerita horor apa nih? Ini bener-bener menarik banget ya. Kira-kira apa nih cerita horornya nih, Jak, dari lu, Jak? Ini langsung mulai aja. Kita langsung cerita aja. Sebenarnya nih pengalaman pribadi gue, tapi gue tidak bisa mengklasifikasikan ini ke horor atau ke serem atau kemana ya. Tapi gue ngerasain itu ya spiritual gitulah. Oh, spiritual. Berarti sama aja nyangkut ke horor juga. Iya Jak, mungkin ya. Ceritanya sudah agak lama. Kira-kira berapa lama tuh? Ini terjadi di tahun 2020 awal, tepatnya di tanggal 17 Januari 2020. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kira-kira Ya. 2 tahun yang lalu. Jadi gue di sini cerita mungkin sembari merecall memori sedikit-sedikit ya mungkin. Oh, jadi flashback ya? Iya, Flashback, agak ya. lupa juga Iya, cerita-cerita iya. Oke, detailnya. Oke, boleh langsung mulai aja nih. Langsung gue mulai. Jadi ceritanya itu berawal saat 17 Januari 2020 itu kalau nggak salah hari Jumat. Hari Jumat. Itu hari Jumat. Oke. Cerita utamanya itu, jadi gue punya salah satu teman dari sekolah gue, dari kelas gue, teman dekat gue. Dia itu dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit. Temen lu dirawat di rumah sakit. Di Oke. salah satu rumah sakit di daerah Kalideres. Di daerah Kalideres. Dan dia tuh statusnya kritis. Oh, dia statusnya kritis tuh. Kritis, Gitu. masuk ruang ICU. Jadi karena teman gue sakit itu di hari Jumat itu, gue nggak tahu kenapa punya feeling aja tuh kayak jenguk dia gitu loh. Oh, lu Itu tuh di hari Jumat itu gue posisinya lagi PKL. itu lu udah itu posisi hari siang gitu. Siang hari setelah ya? sholat Jumat, setelah sholat Setelah Jumat. sholat Gue Jumat, ingat ya, soalnya setelah sholat Jumat. Oke. Setelah sholat Jumat tuh gue minta izin sama pembina PKL gue tuh untuk pulang cepet, karena nggak tahu kenapa gue tuh pengen kesono mulu gitu, rasanya pengen jengukin temen gue mulu itu. Ada feeling tersendiri Iya, ya dalam hati kayak lu ya? ngedorong kesono aja gitu. Oke. Jadi gue memutuskan setelah sholat Jumat gue minta izin untuk pulang lebih cepat, nyamperin jenguk temen gue itu di Kalideres, rumah sakit di daerah Kalideres. Setelah gue nyampe sono semua biasa aja. Gue kesono udah sama temen gue 2 orang, ada temen gue 2 orang kesono. Nyampe sono semua biasa aja, gue ngeliat dia, jenguk dia, iya dia masih terbaring gitu, ketemu orang tuanya. Dan kebetulan gue sama keluarganya pun deket, jadi kayak Udah ya ngobrol-ngobrol kayak gitu. inilah ya, udah lama kenal. Iya gitu udah lama ya. kenal. Siang tuh biasanya semua gue jenguk dia masih bisa ngelihat dia masih terbaring ya gitu lah, kondisi kritis. Jadi gue lebih banyak ngobrol sama orang tuanya. Semua biasa aja tuh sampai waktu maghrib. Kenapa tuh? Mungkin pas siang tuh kayak biasanya, semua pas maghrib tuh mungkin hawa-hawa malam mungkin ya udah mulai berasa mulai gitu-gitunya. Ini soalnya ya maghrib ya. Udah Sari kalah lah. mulai maghrib gitu. Gue di ruang tunggu ICU-nya sama temen gue 3 orang, sama keluarganya 3 orang di situ nunggu di ruang tunggu. Itu nggak mikirin apa-apa ya, mikir positif aja kan, kayak temen gue pasti sembuh gitu. Ngomong-ngomong lu belum ceritain, gue udah merinding nih ya. Jadi gue di ruang tunggu itu
nggak mikirin kalau temen gue sakit, pada ketawa semua. Oh, pada hahi. Iya, pada bercanda aja kayak ya udah, ceng-cengan, ya. iya Oh, ceng-cengin, ketawa-tawa. Oke, Sampai eh, kakaknya temen gue yang sakit itu, dia dapat kabar dari dokter. Gue lupa entah kakaknya apa orang tuanya, pokoknya keluarganya dapat kabar dari dokter tuh kalau katanya keluarganya suruh banyakin doa karena temen gue nggak lama lagi. Oh, udah didiagnosis Udah gak di lama kayak itu lagi. katanya banyakin doa nggak lama lagi gitu. Nah, hasil di situ kakaknya marah-marah lah kayak, kita doa, banyakin doa gitu. Ya gue masih nggak percaya kan, kata gue ya. Ya udah tetap diiringin sama doa gue di maghrib itu tuh, mulai dari maghrib. Jadi kayak gue mau sholat, Padahal itu emang dia nggak doa. ada punya penyakit apa segala macam gitu ya. eh Penyakit gitu. Kalau untuk dirujuk ke belakangnya, sebenarnya nih yang diderita temen gue tuh agak kompleks juga ya. Kompleks. Heeh. Kenapa tuh kompleks? Dia tuh kayak temen gue yang kritis itu bisa sakit terbaring kayak gitu tuh karena dua hal mungkin. Ada hal ilmiahnya, ada hal non ilmiahnya. Ilmiahnya. Oh, kalau yang ilmiahnya tuh kira-kira apa tuh? Dari ilmiahnya sendiri tuh, dari vonisan dokter tuh gue lupa ya nama penyakitnya apa gitu. Tapi di kepalanya lah, penyakitnya tuh di kepalanya. Oh, di diagnosis Di bagian kepalanya, kepala di gitu. otak gitu ya, bagian otak. Tapi Kayak dari ginjal otak gitu ya. iya mungkin gue lupa nama itunya apa, cuman di bagian kepala sakitnya. Kalau yang non itu Nah, itu mungkin cuman beberapa orang temennya mungkin yang tahu ya, salah satunya paham gue lah tahu. ya. Berarti kalau yang non kayak gitu berarti cuma orang-orang yang paham aja nih gitu ya. Ya, ada lah, Yang bukan punya kekuatan lebih gitu ya. kayak Oke. ilmu-ilmu gitu-gitulah. Oke, oke. Salah satunya, jadi dia bisa terbaring itu gara-gara dua hal itu yang gua cerna ya. Oke. Nah, setelah balik lagi dari kabar dokter tadi, eh, udah kan semua pada sholat gitu, pada berdoa lah, kata kakaknya berdoa gitu. Udah selesai semua, sampai isya tuh, udah waktu isya tenang lah. Bukan tenang karena kabar baik ya, karena udah tenang aja, kayak udah semua udah tenang. Dibawa enjoy ya. Iya, walaupun udah kayak dalam dibawa kondisi enjoy lagi. Ibaratnya kita juga dak panik kan, Udah kita bawa enjoy aja ya, gitu ya. udah tenang lagi gitu. Oke. Gue masih sama temen gue bertiga tuh kan, emang bertiga. Pas gue bertiga, keluarganya sama pacar temen gue ada juga yang sakit itu, ada di situ. Jadi anggap temen gue berempat lah di situ. Iya. Anggap temen gue berempat. Setelah isya tuh semua biasa aja gitu, sampai temen gue dua pulang itu sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Jadi temen gue dua ini pulang duluan. Oke. Temen Yang gue cewek nih. cewek, oh ya, satu juga. cewek satu cowok. Oh, satu cewek satu Jadi cowok total dia 4 pulang nih. itu, dua cewek dua cowok. Cewek, dua cowok. Pas Oke, jam 8 jam 9 kedua cewek itu cewek-cewek itu pulang duluan jam 8 atau jam 9 pulang. Jadi sisa gua berdua sama pacarnya, Oh, sama pacarnya temen gua sama keluarganya. Oke. Udah itu sekitar jam 9-an apa ya. Pas jam 9-an itu gua memutuskan untuk kita makan dulu lah gitu. Oh, Kita makan turun. berdua sama pacar. Kayak yang itu juga keluarga lagi pada sholat kan, ini sepi di ruang tunggu gitu, makan dulu aja gitu ke kantin gitu. Hasil gue turun makan. Detail sebenarnya gue lupa detail lantai ruang ICU tuh lantai berapa, tapi seingat gue ruang ICU tuh di lantai 3. Ruang ICU-nya di lantai Lantai 3 atau lantai 2 gitu, pokoknya nggak di lantai bawah lah, kita mesti naik dulu gitu, lantai 3 kayaknya. Hasil gue turun ke kantin gitu ke bawah. Gue makan, terus pacar temen gue itu yang sakit, dia minta kayak gue pengen nginep nih, lu temenin gue nginep dong gitu. Soalnya kayak dia khawatir pacara gitu lah, jadi kayak terus nggak ada yang nemenin. namanya pasangan kan. Terus kita dia, lu temenin gue dong, gue mau nginep cuman nggak ada temennya, dia kayak gitu. Alhasil gue juga nggak enak kan kalau sendiri gitu. Iya, bener. Alhasil gue ngubungin temen gue Oke. untuk nemenin gue juga gitu, kayak Yang lu hubungin ini perempuan. cowok juga, nggak Oh, cowok, temen gue, juga. cowok temen gue. Akhirnya gue hubungin untuk kayak sini temenin gue juga dong gitu, gue pengen nginep nih gitu. Gue berdua doang nggak enak gitu, gue kayak gitu. Alhasil temen gue datang ke situ. Iya. Datang dengan waktu cepet.
nyamperin ke kantin tempat gue makan. Eh, itu sekitar masih jam 9 atau jam 10-an gitu dah. Masih jam 9 Masih jam 9 jam 10-an. malam. Udah malam. Akhirnya teman gue dateng makan, ikut makan juga dia di situ. Ikut makan. Tapi akhirnya dia tidak ikut nginep. Karena yang si ini temen gue yang datang itu, ini, yang gue telepon nginep ya, tadi. iya, Akhirnya iya. dia cuman ke situ kayak untuk ngedengerin cerita-cerita aja lah, keluhan-keluhan yang terjadi di hari itu. Oke. Temen gue dateng, udah ikut makan kayak cerita-cerita, ngebahas penyakitnya apa yang dialamin gitu-gitu. Terus kayak gue bilang, yaudah lu doain aja ya kata gitu. Tapi yang terbaik aja gitu ya. gitu. Hasil temen gue karena ada satu urusan tertentu, nggak lama dari situ dia pulang. Dia pulang dari situ. Jadi tetap gue jadi berdua lagi sama pacarnya itu. Oke. Sampai gue ini terakhir gue kan makan pecel ya di situ ya. Iya, Kalau nggak makan pecel, ternyata warung si penjaga warungnya itu Oke. alumni dari sekolah gue. Oh, alumni sekolah. Jadi kayak ngobrol-ngobrol nyambung lah gitu, Iya, karena paham. masih satu alma mater gitu, Iya, jadi satu satu alma sekolah. mater. Dia itu alumni udah lama sih, nggak alumni muda. Jadi gue makan di situ, baru ngobrol-ngobrol lah gitu. Nih kena ini temen penyakit bla bla bla, ngobrol. Setelah makan, gue bilang ke si penjaga warungnya, kata gue, bang kalau mau parkir di mana ya? Soalnya mau nginep. Oke. Kalau parkir di dalam nanti mahal tiket karcisnya kan, dihitung per jam di dalam. Yang ini di mana ya kalau mau parkir yang seenggaknya ngasih goceng gitu kata gua. Oh, sehari goceng lah. Iya, Kayak terus semalaman parkir itu biasa, gitu. ya, parkir Soalnya kalau di malam rumah sakit kan hitungnya per jam kan. Iya, mahal Takutnya juga sampai kan. besok mahal. Bener. Terus kata abangnya, "Oh, lu mau nginep?" kata dia kayak gitu. Ya udah kalau lu mau nginep mah parkir aja tempat gua nih di sini, yang penting kunci kata dia kayak gitu. Terus gua tanya, "Emang 24 jam, Abang?" Kata gua. Kata dia, nggak 24 jam juga sih, cuman aman nih, lu masukin aja nih, naikin kata dia kayak gitu-gitulah. Oke. Nanti lu kunci aja kayak gitu. Nah udah gue bilang kunci kayak gitu. Udahlah gue parkirin dulu, terus gue lanjut duduk lagi ngerokok gitulah di kantin situ. Gue lagi ngerokok, si pacara teman gue yang sakit itu ditelepon duluan untuk naik. Oh, sama keluarganya. Katanya Katanya suruh bawa air, Iya, kayak suruh gitu. bawa air, suruh jagain lah ya. Kata keluarganya mau ini pulang atau gimana. butuh air. Oh, oke. Hasil dia naik duluan, gue masih di situ, masih ngerokok dulu lah, tuh gue ntar aja naiknya. Masih ngerokok, sampai gue juga ditelepon akhirnya, suruh naik juga karena airnya kurang katanya kayak gitu. Okay. Sama nitip roti juga kalau nggak salah. Nitip roti. Ya udah hasil gue pamit lah ke si penjaga warung tuh. Oh, lu lagi ngobrol terus gue juga lagi ngobrol, terus gue bilang, "Bang, naik dulu ya, udah disuruh naik," kata gue. Keluarganya itu. Terus, nah ini mungkin dimulai seremnya dari sini sih ya. Kenapa dimulai seremnya? Iya kan ini tanda-tandanya tuh kayak dari si penjaga warung ini. Oh. Mulainya tuh. Gua merinding juga nih guys ya. Pas gue mau naik, kayak, "Bang, gue naiknya udah dipanggil sama orang tuanya." Oke. Kata gue kayak gitu. Terus kata dia, "Oh ya udah," kata dia, "lu nginep kan?" kata dia. "Iya nginep, Bang." Kata penjaga warungnya, "Ya udah lu hati-hati aja kalau nginep," kata dia kayak gitu. "Jangan sering bolak-balik lift." Itu pesan dia tuh kata dia. Kata dia Jangan bolak-balik lift. Oke. Kata gue diem terus mikir kayak, kenapa emang ada apaan di lift, dalam hati gue gitu aja kan, gak nanya katanya. Terus kata gue, terus dia lah nganjutin ngomong, "Iya jangan bolak-balik lift aja," katanya, "namanya rumah sakit anak." Tadi kayak gitu. Namanya rumah sakit anak. Ya udah kata gue iyain aja deh dalam hati. "Oh ya udah Bang, ya Bang." Enggak berpikir mungkin. Iya kata gue kayak ada apa gitu. Ya lu cuek aja ya. Paham. Nah, terus kata gue, "Oh ya udah Bang, makasih ya Bang ya. Ya udah naik ya nitip motor ya," gitu. Udah. Terus akhirnya gue naik. Setelah gue pamitan sama si penjaga warung, penjaga makan tadi, akhirnya gue naik. Di ruang tunggu tuh kosong, nggak ada orang. Bener-bener kosong Bener, nggak ada orang sama sekali. Gue nanya kan kemana, kata gue teleponin pacar temen gue itu, bilang temen gue itu nggak balas, kata gue checklist pada kemana. Akhirnya ada orang yang ngasih tahu gue katanya pada sholat.
Oh, katanya pada sholat, kata gue. Oh, gue kira kemana kan, tadi gue udah mikir gitu. Itu posisi jam berapa tuh ya? Itu jam 11-an kayak nggak Oh, jam salah. 11-an. Jam 11-an udah. Oh, sholat Isya ya. Iya, lagi pada sholat Isya. Lagi pada sholat Isya. Jadi kayak tadi gue di kantin tuh makan waktu lama lah sampai jam 11 gitu. Itu kan pada kemana nggak ada. Ada orang ngasih tahu katanya di musola, katanya lagi pada sholat. Oke. Oh ya udah, kata gue kalau sholat mah. Hasil gue nyamperin. Iya. Gue juga lupa detailnya. Detailnya tuh lupa. Seingat gue itu kan di ICU tuh lantai 3. Iya. Musola tuh di lantai 6. Oh, jadi lu naik gitu ya? Harus naik. Oke. Lantai 3, musola lantai 6. Pas gue mau naik, gue kepikiran dong sama kata penjaga Iya, warung, penjaganya. jangan naik lift, Oke. jangan bolak-balik lift katanya. Lu udah mulai pikiran lu Iya, kayak kayak pas mau mencet lift, aduh, jangan naik lift deh kata. Iya. Dengerin aja kata gue kayak gitu. akhirnya naik tangga. Nah kebetulan tangga yang di sebelah lift itu, tangga utama lah ibarat kata, itu ditutup. Oh. Udah ditutup. Mau nggak mau lu naik lift jadinya ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Alhasil gue muterin gedung itu loh, kayak muterin gedung rumah sakit tuh untuk nyari tangga yang buka. Oh. Alhasil ada yang buka dan itu kayak lumayan muterin dulu lah. Tapi tetap satu gedung, tapi harus muterin dulu. Hasil gue naik tangga, ada nih masih ramai, masih buka. Naiklah gue ke lantai 6, seingat gue lupa detailnya. Cuman lantai 6 kayaknya. Gue naik ke lantai 6, itu udah gelap tuh. Itu kalau nggak salah tempat nebus obat. Oh, Di di lantai lantai itu tuh, iya tempat nebus obat. Jauh Terus banget ya berarti ya nembus obat ya sampai lantai 6 ya? tempat nebus obat, terus ada buat ibu hamil juga yang kayak check up tuh kayak di lantai situ dah. Akhirnya gue ke musola, ada iya pada sholat. Ya udah kata gue juga sholat kan. Gue sholat, itu isinya keluarga dia semua, keluarga temen gue di musola itu, sama kakaknya, sama temennya. Gue sholat, udah selesai sholat, karena itu cewek semua di dalam. Udah selesai sholat lah, gue udah doa, sholat isya, apa segala macem. Gue tunggu luar, terus gue bilang ke temen gue, ke pacar temen gue itu, gue bilang gue tunggu luar aja ya, kata gue kayak gitu, nggak enak. Lu pada nangis cewek, kata gue kayak gitu. Gue cowok sendiri. Gue keluar, pas gue keluar gue tunggu persis depan musola, nggak jauh. Ini kayak ini musola nih, gue di sininya iya bener. Kayak nggak jauh. Baru main HP gue kayak gitu. Kalau ini gue sangat amat inget detail jamnya. Jam berapa ini? Itu jam 11.40. 11.40. 11.40. Oke. 11.40-an ya, 11.40. 11.40 tuh gue di depan. Kenapa gue inget 11.40? Karena di jam 11.43, di jam 11.43 itu gue ngechat temen gue, si pacarnya temen gue, enggak yang di musola, yang di dalam itu si pacarnya temen gue itu. Gue ngechat dia 11.43. Malam ya, 11.43 malam gue chat dia. Kata gue kayak gue nyuruh, keluar dulu, kata gue, temenin gue aja di depan, kata gue kayak gitu. Terus dia bolos kayak ngeledekin gue gitu, emang kenapa lu takut ya, gitu. Enggak, gue nggak takut, nanti gue ceritainnya di depan, kata gue kayak gitu. Alasnya 11.43 itu, gue masih inget detail jamnya. 11.43, alhasil dia keluar, udah tuh dia keluar jam 11.47. Oh, si ceweknya ini. Si ceweknya tuh 11.43, dia keluar 11.47. Dia bilang kayak, ya udah bentar gua keluar 11.47. Dan lu tahu kenapa gue bisa tahu detail 11.47? Karena di jam 11.47 itu secara bersamaan ketika teman gua keluar tuh bapaknya itu naik. Oh, bapaknya naik. Bapaknya Bapak tuh si ininya temen nih, gue yang temen lagi lu sakit. ini. Bapak temen gue yang lagi sakit, dia naik ngasih kabar kayak udah rapi katanya. Udah nggak ada. Oh, si temen gue itu ya. Bapaknya naik ngasih kabar, bapak itu keluar dari lift. Bapaknya keluar dari lift naik udah rapi gitu ya. Ini udah nggak ada katanya gitu. Gue kaget dong sih, itu speechless. Gue nggak bisa ngomong, mau nangis pun gue nggak sempet, nggak bisa karena gue mikirin gue udah nggak bisa nyerna apa-apa lah. Kenapa ini mungkin di kelas balik, kenapa gue nggak bisa ngomong apa-apa? Karena ada hubungannya, karena gue ngechat temen gue yang tadi itu jam 11.43 itu. Kenapa gue speechless? Karena di jam 11.43 itu gue ngelihat temen gue itu yang lagi sakit ini, yang lagi sakit itu. Anjir.
yang lagi kritis itu kritis kan masalahnya dia Iya, statusnya. bener sih. Kalau secara logika pasti orang-orang mikir lu lagi kritis, gak mungkin lu naik Jalan-jalan ya itu nggak gitu. mungkin kan. Ya kan apalagi dia nggak pakai infus yang lu Nggak lihat. pakai Nggak iya. pakai infus. Kayak bener orang-orang kayak biasa orang gitu normal. kan. Gue ngelihat dia Gila, merinding. naik dari tangga Oh, dia naik dari tangga. yang padahal tangganya ditutup. Yang kayak gue bilang tadi kan, Iya, iya, iya. tangga sebelah lift ditutup. Dia naik dari tangga, tek 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 masuk lift. Dia naik dari tangga dan Dari- dia sempat ngeliat lu gitu. Enggak, dia muter aja gitu Oh, kayak dia jalan. muter, dia nggak ngeliat Enggak muka lu ngeliat sama gue. sekali. Gue yang baju pakaian yang dia kenakan tuh yang dia pakai pas dia lagi berbaring, Lagi terbaring. berbaring sekarang. Gitu, Mbak. Ibaratnya. Yang lagi dia terbaring tadi siang yang gue tadi lihat. siang. Oh. Kan gue siangnya sempet Iya. jenguk dia ke dalam. Baju yang dia pakai tuh persis sama semuanya sama yang dia gunakan pas dia terbaring, pas dia gue ngeliat itu. Tapi lu lihat mimik mukanya, raut Enggak, gua mukanya nggak gitu. liat. Lu nggak lihat gitu. Gue ngeliatnya itu temen gue, bener itu bener Lu temen gue bener-bener- lu kayak ngeliat itu bener-bener iya temen kayak lu bener gitu. temen gue itu aja. Dan gue nggak tahu itu sosok wujud dalam apa, gue nggak tahu. Oke. Itu jam 11.43 11.43. gue ngeliat dia masuk ke lift lewat tangga yang padahal ditutup. Gila. Dia masuk ke lift, makanya gue ngechat pacara itu Oke. 11.43, 11.47 cuma jeda berapa menit itu, 4 menit kan. Bapaknya naik ngasih kabar dia kalau itu udah nggak ada. Jadi gue situ speechless kayak, terus tadi yang gue lihat apa? Siapa gitu Siapa ya? yang gua lihat tuh gua lihat apa? tadi? Siapa? Lu kebingungan kan bener-bener. Untuk nangis makanya gue nggak sempet. Tapi kalau gue boleh tahu nih, gue mau nanya nih, kenapa dia bener-bener bisa kejadian seperti itu? Ada apa gitu loh? Kayak yang mungkin lu kan, mungkin lu tahu gitu kan. Kayak kenapa dia bisa bener-bener seperti itu? Nggak mungkin dong dia bisa seperti itu tanpa tanpa alasan gitu loh. Dia seperti itu apanya, sakitnya atau? Iya, sakitnya bisa berbaring seperti itu gitu loh. Sebenarnya ada juga penyakit dari kedokterannya, dari Kedokterannya. ilmiahnya yang seperti gue bilang tadi. Tapi kan nggak terlalu parah gitu, apa gimana? Untuk dibilang parah mungkin 50-50 ya. 50-50 sama penyakit karena dari dalam dirinya itu yang seperti yang gue bilang. Ada yang dari ilmiahnya, ada yang non ilmiahnya. Kalau yang non ilmiahnya tuh kayak gimana? Ya. Apa dia gimana gitu? Ya anak muda loh mungkin ya, ilmu-ilmu gitu-gitu. Oh, jadi perkara ilmu Ah, ya ah. gitu. Itu yang Kalau gua gue tahu. boleh kulik lagi nih, kira-kira nih ilmunya tuh ilmu semacam apa gitu? Ilmu semacam apa gitu? Yang mungkin lu tahu kan nih kisah-kisahnya dia, lu selama sama dia gitu, dia pernah cerita sama lu. Eh, Gua ada ini nih, ada ini atau gimana gitu. yang paling nggak, bukan semua orang pasti punya, yang pasti gue pernah lihat mungkin ya kita semua pernah denger lah ilmu kebal gitu gitu, yang kayak dia gitu sih. punya gitu. Kelihatannya punya. Oh, kelihatannya punya. Terus yang lain-lain juga. Yang lain nggak bisa gue omongin mungkin ya di sini ya. Oke, Takut, oke. itunya juga. Oke. Itu dari situ. Jadi kayak kalau menurut lu menyangkut soal itu mungkin juga nggak sih? Apa menurut lu ilmiah aja gitu? Dia bisa jadi seperti itu. Gue malah lebih percaya dia karena non ilmiahnya Oh, karena non dibanding ilmiahnya. Karena non ilmiahnya. iya. Ya walaupun bener ada vonis dari dokter itu juga iya, makanya gue bilang ya mungkin 50-50 lah. Emang non ilmiah. Gitu. Tapi 50-50 lah. Ya, itu dia kalau menurut gue sih kayak bener-bener ya kalau punya kayak gitu ya hati-hatilah gitu, nggak boleh asal sembarang ya kan. Kalau yang punya kayak gitu kan. Kita kan yang kita tahu kalau ilmu-ilmu seperti itu kan ada apa namanya persyaratannya ya kan. Iya, Ada kayak mungkin pantangan-pantangannya Iya, kan, kayak nggak boleh dilanggar ataupun gimana ya kan. Iya. Jadi berbahaya banget gitu. Jangan yang gua harap sih kalau dari cerita Jaka ini kita mengambil pengalaman ya, supaya kalian mungkin kan jangan seperti temennya Jaka ini gitu kan. Ya mungkin kalian harus bisa lebih percaya diri sama diri sendiri gitu. Kebanyakan orang yang memakai kayak gitu karena dia nggak percaya sama diri sendiri kan. Betul, bisa Ya jadi. kan, bisa kita ini kan seperti itu. Jadi percaya sama diri kalian sendiri aja gitu, dan ya nggak usah lah kalau yang begitu-gitu kalau menurut kalian berat. Jadi kayak gitu aja. Oke. Kalau menurut gue sekian Kamistisnya. Terima kasih nih Jak Ya, udah sama-sama. mau ngisi Kamistis. Oke, lumayan merinding ya. Saksikan Kamistis Special Edition dan Kamistis yang lainnya. Allah Akbar.